Rizka, Nadira. Silvana Nabila, Nadira Bu. Lana, Nadira. Dinda. Dipanggil Beka. Yang benar yang mana? Dipanggil Beka apa lagi? Dia dipanggil Beka. Kenapa dia? Tahu jarang masuk. Iya Bu, gara-gara jarang masuk itu dia. Udah. Materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita ini ya baca Asmaul Husna bareng-bareng dulu ya. Kita baca Asmaul Husna bareng. Oh iya nggak apa-apa. Duduk. Ini langsung ini aja langsung ya bareng-bareng. Dari apa arti Asmaul Husna adalah bentuk jamak, sementara al-isma adalah bentuk tunggalnya. Lalu al-husna dari apa arti Asmaul Husna adalah yang paling baik. Memahami bahwa apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna adalah tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan mencakupi sebutan, gelar hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama sepakat jumlah bacaan Asmaul Husna sesuai apa yang dimaksud dengan
99. Meski jumlahnya sebenarnya ada pula ulama yang berpendapat, ada yang berpendapat 100, ada yang berpendapat ada 200, bahkan ada yang 1000. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada mengkaji Asmaul Husna. Jadi kan Asmaul Husna banyak ya, 99. Jadi di sini cuma membahas 5 aja ya. Kalau kebanyakan nanti takutnya kelamaan. Yang pertama ada Al-Karim. Al-Karim artinya apa? Maha yang maha mulia. Ya. Al-Karim artinya maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya. Dia terbebas dari perbuatan negatif dan makhluk-makhluknya. Karena perbuatan negatif makhluk sama sekali tidak akan mempengaruhi dan mengurangi kemuliaan Allah SWT. Nah, dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Karim, maka seharusnya kita memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga ia akan hidup dalam derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kita juga harus berusaha menghindari akhlak yang tercela yang membuat kita menjadi hina, baik di hadapan Allah SWT maupun di hadapan sesama. Yang selanjutnya ada Al-Mu'min. Apa artinya Al-Mu'min? Memberi keamanan. Betul. Jadi Allah SWT adalah salah satu zat yang menjadi sumber rasa aman dan keamanan. Mukmin yang sejati adalah mukmin yang mengharap keamanan dari Allah SWT, tidak menerima keamanan dan perlindungan dari yang selain Allah SWT. Nah, menurut Imam Al-Ghazali mengartikan al-mukmin ini dikembalikannya rasa aman dan keamanan. Ditutupnya segala jalan yang menimbulkan rasa takut, rasa aman akan tergambar pada saat seorang manusia mengalami ketakutan. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Mu'min, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut, yaitu satu sama lainnya saling memberi rasa aman dan keamanan, sehingga terciptalah suasana yang nyaman. Nah, demikian pula kita harus menghindari dari melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain merasa takut dan mengusik ketenangan orang lain. Selanjutnya ada lagi Al-Wakil. Al-Wakil ini berarti yang maha mewakili. Dialah yang mewakili, dialah wakil yang mutlak. Dialah yang mengurus segala sesuatu yang menjadi urusan hambanya. Di samping itu dia juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Hanya Allah yang dapat memudahkan makhluknya dari kesusahan yang dihadapi hambanya. Nah, dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil ini, maka kita akan sadar bahwa hanya Allah tempat menggantungkan diri kepada Allah. Sebab selain Allah tiada yang dapat mencukupi segala kekurangan. Hingga kita juga akan saling menjaga terhadap sesama, tidak suka mengganggu ketenangan orang lain, apalagi mengancam keselamatan orang, serta suka menteror orang lain. Lanjut ada Al-Matin. Al-Matin yang berarti maha kokoh. Allah adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Kekuatannya terbebas dari kelemahan. Kekuatannya yang kokoh tidak bisa digoyahkan oleh perbuatan makhluknya. Kekuatannya berdiri sendiri dan tiada yang membantu dalam kekuatan. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Matin ini, maka kita akan sadar jika meminta pertolongan, memintanya hanya kepada Allah. Tidak akan meminta kepada yang lain, karena hanya Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna. Kita juga akan terhindar dari sikap sombong, karena kita sadar bahwa kemampuan kita terbatas, jadi jauh dari sifat sempurna. Yang terakhir Al-Jami. Al-Jami ini yang berarti yang maha mengumpulkan. Jadi Allah SWT adalah zat yang menghimpun manusia pada hari kiamat kelak. Allah pula yang mengumpulkan bagian-bagian tubuh manusia yang berserakan, lalu dibangkitkan kembali dan dari alam kubur. Tidak ada seseorang hamba yang lepas dari himpunannya, baik mereka yang ada di pemakaman maupun mereka yang mati secara tidak wajar seperti mati tenggelam dimakan binatang buas dan lain sebagainya. Semua akan dihimpun oleh Allah, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti. Nah, dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Jami ini, maka akan membuat kita sadar bahwa kita
suatu saat akan mati dan suatu saat akan dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama padang mahsyar. Menunggu penentuan nasib di akhirat apa akan bertempat di surga atau neraka. Dengan demikian, kita akan hati-hati dalam bertindak dan berbuat karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya Pak? Ini aja ya, kita Ibu bagiin kelompoknya. Nanti kalian cari makna dari semua ini. Asmaul Husna yang Ibu jelasin ya. Jadi bikin kelompok ya. Jangan joget-joget, udah belum? Belum Bu. Udah Bu. Itu dari ini nggak ada jawabannya? Lagi dicari Bu. Lagi diskusi. Sudah mau pakai informasi. Ibu tahu Bu. Jangan bercanda aja. Waktunya beri pesannya. Aku udah tahu udah. Wajib Jangan bercanda aja. Belum. Udah. Kelompok ini udah kelompok power. Udah Bu gitu. Kelompok Ini kelompok 1, 2, 3 aja ya. Kelompok 3 udah Bu. Power ini mau. Ini power. Ya udah semua kan? Sudah. Udah. Ini dulu ya. Dari kelompok namanya. Ya udah kelompok dulu ya. Coba berdiri. Berdiri ya, berdiri. Makna al-wakil. Kata wakil mengandung arti maha mewakili atau memelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau memelihara yaitu Allah SWT yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terjadi. Tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok apa? Melati. Kelompok 2 ayo. Ya, saya dulu. Oke. Makna dari al-jami dapat menjadikan kita sadar bahwa kelak kita akan dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jadi ya. Bagus. Tepuk tangan. Kelompok Melati. Lalu kelompok apa ini? Apa? Bunga bangkai Bu. Kamboja, Bu. Ayo Kamboja ya kan? Lama ya? Iya Bu. Iya. Baik. Hati dari al-mumin yaitu Allah Maha memberi rasa aman kepada setiap manusia. Dengan demikian, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia akan menjadi lebih tenang. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, udah semua ya. Nah, tadi udah semua ya, udah menjawab semua. Selanjutnya ada ini. Ibu mau menjelasin keutamaan Asmaul Husna. Yang pertama ada memudahkan dikabulnya doa-doa. Jadi keutamaan Asmaul Husna yang pertama ini adalah dengan membacanya, maka insya Allah doa-doa kita akan lebih mudah terkabul, menjadikan permintaan kita kepada Allah lebih mudah diraih asalkan tetap dibarengi dengan usaha. Jadi harus usaha, jangan cuma doa doang gitu ya. Yang kedua ada insya Allah mendapat surga terbaik. Jika kita bisa menjaga Asmaul Husna, maka insya Allah kita akan masuk surga dan terhindar dari neraka. Yang ketiga ada meneguhkan iman. Ketika kita sungguh-sungguh mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan, dalam diri kita akan merasa semakin menyadari setiap kebesaran Allah. Hal itu juga akan membuat diri semakin tunduk dan taat karena menyadari bahwa manusia tak lebihnya hanya bagian terkecil di alam semesta. Yang keempat ada memberikan rasa aman. Dari 99 nama terbaik itu kita jadi tahu bahwa salah satu sifat besar Allah adalah Maha Pelindung. Sebabnya hanya kepada Allah seorang muslim meminta pertolongan karena ia adalah sebaik-baiknya Maha Penolong.
terakhir ada teringat akan dosa-dosa diri. Dengan mengamalkan Asmaul Husna juga, setiap muslim akan teringat akan dosa-dosa yang dimilikinya. Dosa-dosa tersebut tentu tidak akan terhapus sebelum Allah memberikan ampunannya kepada hambanya yang berdosa. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan